Bang, tadi agenda tadi persidangan tadi bagaimana sih Bang? Oh, bagaimana yang teman-teman lihat, saya apresiasi kepada Cumi-Cumi ya, yang selalu mengawal, dan insya Allah hari Selasa depan itu adalah sidang terakhir untuk menghadirkan ahli. Ya, itu sudah selesai. Tinggal nanti kemudian pledoi, pembelaan, jawaban pledoi, jawaban kami. Saya kira habis itu putusan. Ya artinya yang seru-serunya hari Selasa, baru kemudian nanti tuntutan orang akan banyak mendengar, akan ingin mendengar. Pledoi saya juga nanti, baru kemudian putusan. Ya, prinsipnya saya berserah diri pada Allah. Yang kedua, ikhtiar sudah saya lakukan sebagai seorang muslim. Saya telah berupaya ya, selama 6,5 bulan proses ini, karena sejak perimpahan berkas itu saya hitung sudah 6,5 bulan dari Mabes Polri ke kejaksaan ke persidangan itu 6,5 bulan, dan relatif kalau boleh saya jujur 12 Desember mulai 12 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Saya kira relatif 6 bulan itu sudah segala daya telah dikerahkan, banyak dinamika yang terjadi, banyak perdebatan yang terjadi, dan banyak kekecewaan memang terhadap majelis hakim, dan sehingga tim saya jujur saja beberapa orang belum tahu dan tidak mau lagi sidang. Dan saya kira biarlah itu menjadi pertimbangan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tadi saya dengar Bawas ada, Badan Pengawas dari Mahkamah Agung. Kemudian biarlah itu menjadi catatan bagi hakim kalau dia jujur ya, bagi JPU, bagi tentu Allah akan melihat. Jadi yang saya mau katakan adalah sampai dengan tadi semuanya sudah diterangkan dengan jelas. Kalau minggu lalu, Selasa lalu Ibu Ice Kementerian mengatakan bahwa Iklim Hakim mengaku memang dia diajukan. Sedangkan ahli bahasa tadi jelas, Pak Firman itu, Pak Yusuf Kala tadi dia ahli, Pak Sofian Basir, Makdir PLN ahli, bebas. Beberapa artis lain, beberapa pejabat lain, dia bukan tamu-tamu, dan dia dari luar negeri juga S2-nya. Jadi, dan menurut Pak Elvi tadi, Elvi Firmansyah itu bahwa karena diduga menduga Telmi jangan-jangan seperti dan lain-lain yang terkait dengan atau yang sama dengan itu sebutannya, tuturnya itu adalah praduga tidak bersalah. Artinya apa? Bukan tuduhan, bukan justifikasi. Nah, karena itu saya nggak bisa diproses di sana, karena saya menerima mandat dari klien saya, namanya Iklim Aprilia di Siti Makri. Dia memberikan data, dia bercerita fakta, terus dia meminta lakukan preskon. Dibolehkan dalam putusan MK tahun 2012. Bahagian dari upaya pembelaan hukum itu termasuk preskon, dibolehkan. Jadi di mana yang saya langgar? Kemudian ahli pidana tadi mengatakan bahwa jangan ada diskriminasi dari Pak Yongki. Nah, mulai dari awal saya sudah merasakan diskriminasi, termasuk beliau juga. Beliau ahli yang didatangkan oleh pihak Hotman, pihak Barreskrim. Tapi begitu keterangan dia tidak sesuai dengan harapan di sidangan sampai penetapan saya tersangka, dia masih dipakai. Setelah gelar perkara yang saya ajukan, gelar perkara khusus, maka diperintah gelar, diperiksa lagi mereka. Disitulah dia sudah tidak lagi seirama dengan kemauan dari pelapor. Ini pengakuan beliau. Sehingga bayangkan sampai dengan pemeriksaan sidang sepenting tadi tidak ada berkas di, dan juga tidak dimasukkan bukti-bukti yang kami sajikan, termasuk chattingan dan lain sebagainya. Bahkan handphone, SIM card, kemudian Instagram tidak disita. Ini apa? Ini tidak equal.
Karena itu jelas ada pelanggaran yang serius di situ. Karena itu tidak bisa diputuskan satu perkara kalau barang buktinya cuma satu yang disita. Yang satu lagi apa? Apa namanya? Itu main-main. Kemudian dilihat dari segi etik. Jelas Pak Yongki bilang, kalau menggunakan kaedah organisasi, maka lebih dahulu diproses oleh organisasi Dewan Etik. Kalau ternyata dia tidak bersalah, lepas dia. Kalau ternyata dinyatakan bersalah, silakan proses. Tetapi ada diberi ruang. Kalau dinyatakan di awalnya tidak bersalah, di belakang hari ditemukan hukum baru, silakan proses. Kan fair dia menjelaskannya. Begitu juga dengan Pak RP. Pak RP juga fair, sangat fair dia menjelaskannya. Bukan karena titipan, cuma dia sudah bisa membaca arah pikiran jaksa. Kenapa? Karena dia di situ ahli yang menjelaskan bahwa chattingan itu masuk ranah pelecehan. Perbuatannya pelecehan oleh informan. Nah sekarang ini sudah dua ahli, nanti ahli pidana IT, tadi merangkap Pak Yongki juga ahli pidana dan advokat. Memang seorang akademisi boleh menjadi anggota khusus atau anggota luar biasa dalam sebuah organisasi, terutama di Dewan Etik. Boleh, itu di undang-undang advokat juga diatur. Nah, jadi kita jangan aneh. Saya tahu kok yang dikejar jaksa itu, kebaca sama saya. Satu sebutan-sebutan telmi, kau seperti orang tidak beragama. Seperti, kata Pak RI, bukan tuduhan. Kelakuan kau seperti binatang, bukan berarti kau binatang. Kan begitu. Tapi kalau kau binatang, baru cerita beda, menyamakan. Tapi kalau itu menggambarkan hasil evaluasi dari penilaian. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Nggak ada hubungannya. Yang diukur itu adalah satu, seorang pemberi kuasa adalah satu dewasa, cakap, sehat. Itu dia. Punya kemampuan dia untuk menandatangani, kalau tidak mencop jempol, dapat diajak berkomunikasi. Itu memberi kuasa. Nggak ada urusan pendidikan di situ karena saya dokter, terus dia S1 atau taman SMA, terus si kelima ini anak santri dia nggak ngerti hukum, dia lebih jago di lapangan, dia lebih pintar daripada saya. Nggak ada indikator ke situ, jadi jangan dibelok-belok. Nggak ada kewajiban seorang lawyer harus dia wah aku nih dokter nih, ini klien aku harus gini. Loh, kalau klien yang minta, terus kita anggap ini juga gelar perkara di internal kantor kita boleh, kita preskon, apa salahnya di situ? Undang-undang membolehkan kok, kenapa harus dibatas-batasi? Kan itu. Nah, jadi itu dia posisi. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk menghukum saya di kasus ini. Itu endingnya. Oke Bang, ini kan persidangan sudah jalan hampir 6 bulan nih Bang ya, dan nanti besok juga bakalan terakhir untuk 1 Juli. Iya, 1 Juli ya. Ya, nah, itu seberapa persen sih Bang, seberapa yakin untuk memenangkan persidangan ini? Ya kalau saya secara jujur mengatakan bahwa kami telah berhasil memporak-porandakan strategi yang dibangun oleh kuasa hukumnya Iklim Hakim, bahkan juga oleh Hotman. Kenapa? Karena ingat ya, kalau Iklim Hakim itu mengaku dari awal bahwa dia menandatangani kuasa, menandatangani surat pernyataan, mengaku dilecehkan, ini perkara nggak naik. Yang naik itu justru dumas kami. Tapi karena dia begitu bodoh dia menurut saya, ya bodoh kan bukan mengatakan dia bodoh tolol, bukan. Bodoh itu kenapa dia mau? Harusnya dia bertahan. Nah sekarang di sini, nah saya mau dikejar tadi pasal 55 ayat 1 turut serta. Nah pertanyaan dari Rahmat jelas, turut serta itu mesti ada pelaku utama. Terus siapa yang dianggap turut serta? Ini nggak jelas, nggak nyambung. Turut serta, masa saya turut serta, Iklim Hakim turut serta? Harus jelas dong siapa pelaku utama. Terus dengan undang-undang advokat, kuasa hukum itu adalah tidak identik dengan klien. Kok saya diidentikan? Masa sama-sama kami melakukannya? Aneh. Aneh itu, satu memberi kuasa, satu menerima kuasa, masa sama-sama? Satu laki, satu perempuan, masa sama? Satu dilecehkan, satu bela, terus sama. Nah, ini menurut saya, udahlah. Kalian penegak hukum, sudahlah. Saya udah bilang sama kalian, saya ini bukan musuh negara. Udah usah berambisi kali, Asman itu harus masuk penjara. Saya ini berjalan dengan takdir Tuhan, tapi saya berupaya untuk berusaha membela diri saya, kan itu wajib.
Wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu telah berusaha maksimal, kita serahkan kepada Allah. Ada Tuhan, ada skenario Tuhan. Saya berpikir ini nothing tulus saja. Makanya saya katakan, untuk urusan hormat, suka hati kau. Kau ngomong apa suka hati kau. Toh saya pikir udah selesai, udah terjawab. Keterangan dari Film Hakim sudah, keterangan dari Bu IC Kementerian sudah. Terus di mana rekayasa saya? Oh dia puas-puasin begini, oh dia buat posting, suka hati dia. Ya, kalau kau merasa kau udah menang, ya udah menang kau, terserah kau. Hah? Oh pingin menang kali kau juara? Ah udah kau juaranya. Susah amat. Yang mengatakan kita juara itu bukan diri kita tapi orang yang menilai. Bertarung udah berapa tahun? 3,5 tahun. Terus ada yang ini enggak? Ada yang tumbang nggak? Ada yang dirawat, dilarikan ke rumah sakit. Aku alhamdulillah baru dibawa ke rumah sakit Koja, satu kan untuk ke Singapura, dilarikan gitu. Artinya apa ya, namanya perang psikis ya, paham aja saya. Tapi sekarang nggak mau komen terlalu jauh tentang hormat. Kenapa? Karena saya kira dia begini ya, saya menghadapi orang yang menurut saya butuh validasi tiap hari. Dia pingin dianggap sebagai orang nomor 1. Padahal orang udah anggap dia bukan siapa-siapa. Keterangan Pak Yongki tadi kan, ada pengacara yang terkenal, dia sudah diskor, tapi dia berhenti mengundurkan diri, pindah ke yang lain. Itu Hotman. Di kasusnya Hotman Sitompul, itu peradinya Bang Otto Hasibuan. Saya tahu lah, makanya saya sebut tadi langsung kan. Itu kasus Hotman Paris yang diskor 3 bulan oleh peradi Bang Otto, laporan Bang Hotman Sitompul almarhum. Itulah dia. Pertanyaannya, pernah nggak dia melanggar etik? Pernah, makanya dia diskor. Tapi dia loncat. Nah, tapi saya membahas Hotman ini gimana ya? Saya nggak perlu. Karena kalau saya bahas dia merasa besar kepala. Karena pandangan saya, kalau orang selalu kita bahas, berarti kita ingat dia. Berarti kita menganggap dia penting. Saya menganggap dia tidak penting, makanya. Tapi orang selalu kira, oh Hotman buat ini. Oh ini ada panggilan polisi lah ini. Loh, kita lihat aja. Naik sidik lah, nggak naik sidik. Nanti aja kita lihat. By proses saja. By proses. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya bilang, ketika engkau diuji oleh Tuhan, berarti kau kuat menghadapinya. Saya 6,5 bulan. Alhamdulillah. Saya tetap dengan teman saya, dengan setia saya. Terus saya mendalami, mempelajari dengan segala kegaduhan. Teman-teman saya udah marah-marah. Waduh, saya malah tenang. Saya boleh marah di persidangan, tapi saya tetap fokus. Itulah seorang petarung sejati. Begitu.